Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Zasubitri dengan NIM 2018121001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Macromedia Flash. Setelah memasukkan contoh soal, selanjutnya kita akan memasukkan pembahasannya dengan cara pada frame 9 kita klik Shift, lalu gulir ke bawah, lalu klik kanan, lalu klik Insert Keyframe. Nah, ini bisa kita hapus. Gambarnya juga bisa langsung kita hapus. Kita akan memasukkan gambar berupa pembahasannya, yaitu klik File, lalu Import to Stage, lalu pilih gambarnya, Open. Kita bisa atur dengan cara klik Free Transform, lalu Shift, lalu kita atur, kecilkan atau atur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada frame 10, kita klik Shift, kita blok, lalu klik kanan, Insert Keyframe. Kita akan masukkan kembali kelanjutannya, yaitu kita klik File, Import to Stage, lalu pilih kelanjutannya, Open. Bisa kita atur seperti tadi, Free Transform, Shift, kita kecil atau besarkan. Selanjutnya masih sama. Kita coba terlebih dahulu, klik Ctrl Enter. Kita coba klik materi langsung. Next. Muncul contoh soalnya, lalu pembahasannya, kelanjutannya, dan yang terakhir. Berhasil. Selanjutnya, kita akan menambah satu contoh soal lagi, sama seperti tadi caranya.
Selanjutnya kita akan mengedit pada menu scene evaluasi. Kita tambah dulu layernya, kita ubah namanya menjadi background. Satu kita naikkan ke atas, lalu ganti namanya menjadi tulisan. Untuk backgroundnya bisa kita ambil dari menu dengan cara copy, lalu kembali ke evaluasi, paste in page. Nah, lalu selanjutnya tinggal kita atur saja di sini. Tinggal kita atur saja tulisannya, mulai dari ukuran font atau jenis fontnya, terserah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita duplikasi saja untuk tempat tulisannya dengan klik Ctrl, lalu tahan dan gulir ke bawah. Lalu kita akan memasukkan petunjuk mengerjakan soal. Kita buka dulu PPT sesuai yang sudah dibuat, lalu tinggal kita copy paste saja. Kita atur tulisannya di properties seperti tadi. Lalu selanjutnya tempat tulisannya kita duplikasi lagi. Dengan cara Ctrl lalu gulir ke bawah. Untuk petunjuknya bisa kita copy lagi di PPT. Nah, bisa kita atur dengan cara free transform. Bisa kita klik shift, lalu kita kecilkan. Bisa kita atur sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan copy tombol mulainya. Bisa kita ambil di PPT awal yang dulu. Tinggal kita ubah saja menjadi mulai. Lalu kita copy dan paste. Untuk ukuran bisa kita kecilkan di free transform, shift, atur saja. Selanjutnya kita buat dia jadi simbol, kita klik, lalu klik kanan, convert to symbol, button tengah ini kita rubah menjadi tbl_mulai. Oke. Selanjutnya kita klik kanan, action. Nah, pertama kita klik tambah ini, global function, movies control, kita on kan dulu. Selanjutnya klik release. Kita tambah lagi, global function, time control, next frame. Sudah.
Selanjutnya kita klik di tulisan, lalu kita klik frame kedua, tekan shift, lalu gulir ke bawah. Selanjutnya klik kanan, lalu klik insert keyframe. Nah, untuk ini bisa kita hapus ataupun rubah. Di sini kita ubah menjadi soal nomor 1. Lalu kita copy saja soalnya yang ada di PPT. Nah, kita copy, lalu paste. Bisa kita atur dengan cara klik transform, lalu shift, lalu kita atur ukurannya. Ini kita hapus saja. Nah, kita harus buat lagi. Lalu untuk tempat membuat ABC-nya kita klik Ctrl, gulir ke bawah. Kita gandakan menjadi 4. Oke. Selanjutnya kita klik Ctrl Shift, tarik ke samping, lalu kita tulis A, shift kita bawa ke belakang, lalu kita Ctrl Shift lagi, gandakan menjadi seperti berikut. Nah, kita rubah menjadi B, C, dan D. Lalu kita akan buat A, B, C sampai D ini menjadi simbol dengan cara klik kanan, convert to simbol, kita ganti menjadi DBL underscore A. Oke, lanjut pertamahannya dengan yang B. Selanjutnya kita buat actionnya, kita klik kanan, action, tambah yang pertama global function, movie control, kita on kan terlebih dahulu, delete,
tambah, global function, timing control, lalu next frame. Nah, kita copy, tutup, lalu kita pastekan ke yang B. Action. Nah, kita paste. Lanjut sampai D. Selanjutnya kita buat di frame 2 dengan cara klik shift lalu lock insert keyframe. Nah, ini sama halnya, tinggal kita ubah-ubah saja.
Lalu kita akan memasukkan gambar seperti biasanya, klik file, import to stage, lalu pilih gambarnya, open. Cara mengecilkannya seperti biasa, free transform, shift, lalu kecilkan sesuai kebutuhan. Lalu setelah semua materi dibuat, kita klik pada frame ke-7, kita klik sheet, lalu lakukan sebagai berikut, insert keyframe. Nah, untuk itu kita hapus beberapa. Kita ubah tulisan ini menjadi lihat hasil. Nah, untuk tombolnya kita akan ambil seperti biasa di PowerPoint-nya. Tinggal kita ubah saja sedikit. Lihat hasil. Lalu tinggal kita copy saja, pindahkan, lalu paste. Nah, selanjutnya kita jadikan dia menjadi simbol, yaitu convert to simbol. Kita ganti menjadi tbl underscore hasil. Oke. Selanjutnya klik kanan, buat action, tambah global function, klik control on seperti biasa, lalu pilih release. Lalu selanjutnya tambah lagi global function, time control, kita pilih next frame. Selanjutnya pada frame ke-8 kita klik sheet, kita blok, klik kanan seperti biasa, insert keyframe. Sebelum kita mengedit ini, kita masuk ke frame soal.
Di frame 2 yaitu soal nomor 1, pada background kita klik kanan, action. Lalu tulis rumus var spasi nilai sama dengan 0 titik koma. Selanjutnya kita kembali lagi ke frame terakhir, kita ganti menjadi hasil Anda. Selanjutnya ini kita buat menjadi benar. Kita duplikat, yaitu menggunakan Ctrl Shift, tarik ke bawah. Sekali lagi. Lalu kita tinggal atur saja di mana bagusnya. Yang ini kita ganti menjadi salah. Untuk ini kita tulis jika Anda ingin mengulang, silahkan klik tombol ulang. Untuk tombolnya bisa kita ambil lagi di PPT. Kita buka. Lalu kita ganti saja di sini menjadi ulang. Setelahnya kita tinggal copy lalu paste. Tinggal atur letaknya. Selanjutnya kita buat dia menjadi tombol. Kita klik convert to symbol, kita ubah menjadi tbl underscore ulang. Selanjutnya kita copy menu home. Nah, ini bisa kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya kita klik teks, lalu kita buat, kita tarik. Lalu selanjutnya kita pergi ke properties, kita ubah menjadi dynamic. Pada kolom var kita tulis score dengan huruf kecil semua. Oke, lanjut lagi, kita buat lagi teks lagi seperti tadi. Sama seperti tadi, kita buka properties, kita ganti jadi dynamic. Lalu untuk var-nya kita ganti menjadi benar. Kita buat lagi. Kita atur lagi dynamic, var-nya kita tulis salah.
Selanjutnya, ini kita klik kanan, lalu pilih action. Pada kolom kita masukkan rumus skor sama dengan nilai dikali 20 titik koma, lalu benar sama dengan nilai. Yang ketiga, salah sama dengan 5 dikurang nilai salah sama dengan 5 dikurang nilai titik koma. Dulu ulang ini actionnya dengan cara klik kanan, action, lalu klik tambah, double function, mengikuti kontrol, kita on-kan terlebih dahulu, lalu klik release, lalu tambah, double function, time control, go to and stop. Go to and stop. Titik 2, evaluasi 2, lalu rumusnya on, release, go to and stop, petik 2, evaluasi petik 2, koma 1 ini adalah frame 1. Lalu kita akan membuat kunci jawabannya. Kita kembali ke frame 2, lalu kita buat kunci jawabannya. Di sini nomor 1 jawabannya adalah A. Jadi kita klik dulu, klik kanan, action. Nah, di sini kita tulis dulu nilai plus dan tanda petik. Selanjutnya kita copy rumus ini, lalu kita paste pada setiap jawaban yang benar di soal lain. Soal nomor 2, jawaban yang benar adalah 432, berarti kita klik kanan, action, ini timpa saja ke paste. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini jawabannya memiliki 4 buah simetri yang tidak, berarti klik kanan, action, kita timpa saja. Selanjutnya soal nomor 4, jawabannya segitiga sembarang. Kita klik action, timpa, untuk selanjutnya untuk soal nomor 5, jawabannya D. Kita klik kanan, action, sama halnya kita timpa kembali. Nah, selesai. Oke, sudah selesai. Kita coba di Ctrl Enter. Kita coba langsung ke evaluasi. Mulai. Kita coba benarkan semuanya.
A, lalu A, C, D, dan E. Wah, berhasil. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membuat yang keluar. Scene keluar, kita coba buat terlebih dahulu. Selanjutnya kita tulis yes. Di propertiesnya kita ubah menjadi statistik. Lalu kita duplikat dengan cara klik Ctrl Shift, geser ke sebelah, lalu lagi geser ke sebelah. Nah, untuk tengah kita buat jadi no, dan yang terakhir kita buat menjadi cancel. Lalu kita convert to symbol, kita klik kanan, convert to symbol, kita tulis tbl underscore yes 1. Oke, yang no juga sama, convert to symbol tbl underscore no 1. Selanjutnya yang untuk cancel juga sama, convert to symbol tbl underscore cancel 1. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang yes kita buat actionnya. Global function movie clip kita on kan terlebih dahulu, lalu release. Time control kita pilih go to and play. Kita tulis tanda petik 2 ending petik 2, 1. Nah, kalau dia ya kita masuk ke scene ending, lalu kita copy dulu saja backgroundnya, copy, lalu ke ending, paste in place. Kita buat seperti yang awal dulu. Untuk loading kita klik insert layer, lalu klik rectangle tool, kita gambar. Nah, untuk selanjutnya kita klik kanan, create motion twin, lalu kita klik di 80, klik kanan, insert keyframe. Lalu pada kotak ini kita klik kanan, create motion twin. Setelah itu kita klik transform, kita bawa titik tengah ini ke ujung tengah, lalu kita tarik juga ini seperti berikut. Setelah itu kita klik di 80, klik kanan, insert keyframe, kita tarik sampai ujung. Untuk menampilkan background kita klik layer 1, lalu di 80 kita klik kanan, insert keyframe. Nah, berhasil. Kita buat kembali teksnya.
tulis terima kasih. Selanjutnya pada ujung kita klik kanan, action, tambah global function, browser network, is common, lalu tanda petik, quit, ketik lagi, koma, true. Untuk yang no, kita klik kanan, kita pilih action, lalu pilih tambah, global function, movie, kita on kan terlebih dahulu, lalu pilih list, lalu global function, time control, kita pilih go to and play, lalu kita ketik tanda petik loading, ketik 2,1. Oke. Lalu untuk cancel kita klik kanan, action, pilih tambah global function, time movie clip control kita on kan dulu, lalu pilih list, lalu pilih global function, time control, kita pilih go to and stop, lalu kita tulis tanda petik menu, tanda petik lagi, koma 1, tutup. Baiklah, kita akan mencoba secara keseluruhan. Ctrl Enter. Kita coba ke tujuan, hasil, kembali, kita coba ke materi, segitiga, next, kita coba back, bisa, lalu kembali ke home. Untuk evaluasi, mulai kita coba jawab. Lihat hasil dan berhasil. Ulangi juga bisa. Lalu kita kembali ke home. Untuk tanda keluar, jika pilih yes maka selesai. Lalu jika memilih no akan balik ke loading, dan jika pilih cancel akan kembali ke menu utama. Baiklah, media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Makromedia Flash, yaitu materi bangun datar, telah selesai. Dari mulai progres pembuatan sampai akhirnya program bisa dijalankan. Untuk itu, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.